Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari IoT. Nah, di sini saya awal mula. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan protokol HTTP, MQTT, dan COAP. Nah, next. Di sini akan yang slide awal, di sini ada pendahuluan. Isinya pendahuluan adalah Internet of Things atau IoT. Di sini sendiri menghubungkan berbagai perangkat ke internet. Nah, perangkat IoT memerlukan protokol komunikasi untuk bertukar data. Beberapa protokol komunikasi untuk bertukar data. Beberapa protokol populer adalah HTTP, MQTT, dan COAP. Next, di sini ada slide 2. Apa sih itu protokol jaringan? Nah, di sini saya akan menjelaskan protokol jaringan itu adalah aturan komunikasi antar perangkat protokol. Antar protokol menentukan cara data kirim dan diterima. Nah, contoh protokolnya itu yaitu ada HTTP, MQTT, dan COAP. Di situ dia mencakup untuk protokol jaringan 3. Nah, selanjutnya ada pentingnya protokol dalam IoT. Nah, dia di sini penting banget menjamin komunikasi antar perangkat, mengatur efisiensi penggunaan jaringan, mempengaruhi kecepatan dan konsumsi energi perangkat. Nah, selanjutnya di sini ada slide selanjutnya. Nah, apa sih HTTP itu? Nah, yang pertama ini aku mau pengenalan HTTP. HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol, yaitu kegunaannya digunakan pada website dan aplikasi web. Nah, model komunikasi request dan response. Modelnya itu dia itu komunikasi request dan respon. Nah, next ada slide next. Nah, karakteristiknya HTTP di sini itu ada berjalan di atas protokol TCP, digunakan pada web browser dan API. Cukup berat untuk protokol IoT kecil. Nah, jadi HTTP itu dia kerjanya cukup berat untuk perangkat IoT dalam IoT itu. Nah, next slide selanjutnya. Di sini ada diagram cara kerja HTTP. Diagram cara kerja HTTP di sini ada yang pertama client browser, terus ke server. Lalu next. Nah, kelebihan dan kekurangan HTTP sendiri di sini ada. Kelebihannya itu dia mudah digunakan dan sangat populer. Nah, terus didukung oleh banyak platform dia kelebihannya. Nah, terus kekurangannya di sini konsumsi bandwidth besar kekurangan. Jadi konsumsi bandwidth itu sangat besar, dia lumayan lah. Terus next, saya akan memperkenalkan MQTT ini sekarang. MQTT sendiri ini adalah kepanjangannya itu Message Queuing Telemetry Transport. Nah, dia itu dirancang untuk komunikasi IoT, sangat ringan dan efisien. Jadi MQTT ini dia sangat ringan dan efisien dan mempersingkat. Selanjutnya karakteristiknya MQTT sendiri itu ada menggunakan model publish dan subscribe. Nah, terus memerlukan broker sebagai perantara. Jadi dia sebelum lanjut publish atau subscribe, nah dia tuh memerlukan brokernya dulu sebagai perantara. Nah, terus berjalan di atas TCP, dia tuh berjalan di atas TCP. Next,
Nah, diagram cara kerja MQTT itu ini yang pertama itu ada publisher atau sensor, terus yang kedua lanjut MQTT broker, yang ketiga subscriber app. Selanjutnya, nah, kelebihan dan kekurangan MQTT. Maaf. Kelebihan dan kekurangan MQTT ini sendiri ada sangat ringan untuk jaringan kecil, jadi dia meskipun jaringannya kecil atau lambat gitu, dia masih bisa, dan dia itu sangat ringan banget. Jadi cocok untuk sensor dan smart home itu. Mesti kan smart home kayak misalkan kita dari jauh gitu kan sering kan kayak misalnya sinyal di jalan atau enggak dian itu kan sangat lemah gitu. Jadi tapi dia masih bisa, ringan banget soalnya. Nah, terus dia efisiensi dalam penggunaan bandwidth itu. Lanjut, nah di sini ada pengenalan COAP selanjutnya. Pengenalan COAP. COAP Constrained Application Protocol, Web Protocol for IoT. Jadi dia di dalam IoT, buat IoT. COAP adalah Constrained Application Protocol. Nah, dirancang untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Nah, dia itu nggak ada batasannya. Sumber dayanya terbatas. Dia sumber dayanya itu terbatas. Dia terbatas. Jadi apa namanya nggak banyak gitu. Ada batasannya dia. Next. Nah, di sini karakteristik COAP, di sini ada karakteristiknya itu ada menggunakan UDP, terus dia lebih ringan dibanding HTTP, cocok untuk perangkat IoT kecil. Nah, dia perangkat IoT kecil itu cocok banget pakai COAP ini. Terus nah, ini ada diagram cara kerja COAP. Cara kerja ini dari IoT client ke IoT server. Dua, IoT client terus IoT server. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan COAP. Nah, dia kelebihan itu ada cepat dan ringan, dia tuh. Dan cocok untuk jaringan sensor. Nah, mendukung komunikasi mesin to mesin, guys. Dia itu COAP ini udah mesin to mesin. Jadi dia cepat dan ringan, cocok untuk jaringan sensor dan mendukung komunikasi mesin to mesin. Next. Nah, ini aku ada perbandingan HTTP antara HTTP, MQTT, dan COAP. Di sini perbandingannya itu kalau HTTP itu guys request atau response berbasis TCP, dia masih berbasis TCP ya, terus dia basisnya TCP. Nah, kalau MQTT itu publish, subscribe, tapi dia masih dengan broker, dia dengan berbasis broker. Nah, kalau COAP itu request atau respon berbasis UDP. Nah, next. Contoh penggunaan. Nah, contoh penggunaannya HTTP, dia ada HTTP, MQTT, dan COAP. Nah, contoh penggunaan masing-masing ini HTTP itu ada website atau cloud API. Nah, terus MQTT itu penggunaannya smart home atau monitoring sensor atau smart ya dari jarak jauh lah. COAP ini smart city dan perangkat IoT kecil. Tuh, jadi satu masing-masing tiga ini ada contoh penggunaannya. Lalu next slide, kesimpulan. Nah, kesimpulan itu setiap protokol memiliki fungsi berbeda. Jadi setiap protokol ada HTTP, MQTT, dan COAP ini
yang memiliki fungsi berbeda-beda, gak sama semua. Pemilihan protokol tergantung kebutuhan sistem. Nah, MQTT dan COAP lebih cocok. Jadi MQTT dan COAP ini lebih cocok untuk IoT. Tuh. Next slide. Nah, udah ya. Thank you, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.